Halo, selamat siang anak-anakku yang terkasih dalam Kristus. Berjumpa lagi dengan Bapak dalam pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 2. Hari ini anak-anakku kita akan belajar bersama materi kita yang baru, yaitu iman adalah anugerah Allah. Mari anak-anakku kita awali pembelajaran kita di hari ini dengan berdoa ya. Nanti doanya kalian tirukan ya. Mari ambil sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang maha baik, kami percaya Engkau selalu menyertai kami. Bantulah kami untuk semakin mengenal Engkau. Dampingilah kami dalam pelajaran ini agar kami semakin percaya kepadamu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bagaimana kabar kalian anak-anakku yang terkasih dalam Kristus? Semoga hari ini kalian semua sehat-sehat ya. Bapak ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga Natal dan Tahun Baru kemarin menjadi berkat bagi kita semua. Anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, hari ini materi kita berjudul Iman adalah Anugerah Allah. Tujuan kita belajar di hari ini supaya nanti kalian semua bisa semakin memahami bahwa untuk percaya kepada Allah dibutuhkan anugerah dari Allah. Anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, masih ingatkah kalian bahwa sampai saat ini orang tua kita itu selalu memberikan nasihat yang kadang sedikit, kadang banyak. Menurut kalian, mengapa orang tua memberikan nasihat seperti itu? Ada yang bisa menjawab? Anak-anakku, orang tua kita itu sudah banyak mengalami hal-hal atau pengalaman hidup yang sungguh luar biasa. Sedari orang tua kita itu kecil sampai saat ini, sampai memiliki kita, anak-anak mereka. Maka orang tua tidak ingin kita, anak-anaknya itu terjerumus atau salah dalam mengambil suatu perbuatan atau tindakan. Maka kita harus tetap patuh kepada orang tua kita. Kita hormati orang tua kita sebagaimana Tuhan mengajarkan kita untuk menghormati orang tua. Anak-anak yang terkasih, terkait dengan nasihat-nasihat orang tua ini, ada salah satu tokoh gereja yang sekarang sudah menjadi santo, yaitu Santo Agustinus. Siapa itu Santo Agustinus? Santo Agustinus lahir di Tagaste, Afrika Utara tahun 354. Wah, lama sekali ya. Agustinus sendiri memiliki ayah bernama Patricius dan ibu bernama Monica. Agustinus ini seperti anak-anak kebanyakan juga bersekolah dan mengenyam pendidikan anak-anakku. Maka dia berhasil menjadi seorang yang pandai dan menjadi seorang pengkhotbah ulung. Apa itu pengkhotbah ulung? Pengkhotbah itu adalah orang yang suka berbicara di depan umum, mewartakan kabar-kabar baik kepada semua orang atau juga ilmu pengetahuan kepada orang lain. Suatu ketika anak-anakku, Agustinus ini merasa gundah. Karena apa? Karena buku-buku yang dia baca tidak dapat memberikan ketenteraman bagi dirinya,
tidak dapat meredakan kegelisahan hatinya. Karena apa? Ternyata meskipun sudah menjadi pengkhotbah ulung, Agustinus belum menemukan kebahagiaan sejati. Agustinus kemudian cerita kepada ibunya, Monica. Ibunya lalu menyarankan Agustinus untuk membaca kitab suci. Tetapi Agustinus membantah, anak-anakku. Dia tidak mau membaca kitab suci karena apa? Karena kitab suci itu hanya buku kuno. Tetapi anak-anakku, semakin hari semakin Agustinus merasa tidak bahagia dengan hidupnya. Maka pelan-pelan dia lalu mendekati kitab suci dan membuka kitab suci itu. Akhirnya anak-anakku, suatu keajaiban terjadi. Agustinus merasakan damai yang luar biasa. Agustinus juga merasakan jiwanya tentram. Dia merasa tenang dan bahagia dengan hidupnya. Maka atas kebaikan dari pastor, Agustinus kemudian dibaptis. Dia terus belajar dan jadi seorang pastor juga. Dan terakhir, dia menjadi uskup di kota Hippo. Agustinus meninggal pada usia 76 tahun. Anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, dari kisah Santo Agustinus ini kita bisa belajar banyak hal. Dari yang sederhana, misalkan mematuhi nasihat orang tua. Yang kedua, membaca kitab suci. Yang ketiga, tekun belajar, dan masih banyak lagi anak-anakku. Yang ingin Bapak sampaikan di sini, mari anak-anakku, kita juga rajin membaca kitab suci, sama seperti Santo Agustinus. Karena apa? Karena hanya dengan kitab sucilah kita bisa mengenal Tuhan kita, Yesus Kristus, yang kita imani. Maka anak-anakku, jangan pernah bosan. Anak-anakku yang terkasih, demikian pembelajaran kita di hari ini. Mari kita tutup pembelajaran kita di hari ini dengan berdoa ya. Nanti doanya kalian tirukan lagi ya. Baik, mari ambil sikap doa yang baik. Lipat tangan, tutup mata. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allahku, aku percaya bahwa Engkau adalah sumber hidupku. Engkau telah memberikan dirimu lewat Yesus Kristus untuk menyelamatkan aku dari dosaku. Bantulah aku agar setiap hari selalu percaya kepadamu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa anak-anakku yang terkasih dalam Kristus dalam pembelajaran kita minggu depan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan berkah dalam.